Ada orang-orang yang oleh Allah ditanamkan rahmat dalam dirinya. Begitu rahmat ditanamkan, langsung diberi solusi. Bisa akan-akan ringan persoalannya. Lihat kalimatnya ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Ada orang-orang yang mereka itu dipuji oleh Allah. Jadi dapat pujian. Unik ya, punya masalah kok dipuji. Ini aneh nih, Masya Allah. Dia sedang punya masalah, dicela orang, wah macam-macam lah, ditahdir, dicela, dihina, di macam-macam ya. Ada yang dijaili, ada yang dirampok, di macam-macam. Tapi orang ini malah dipuji. Kecurian, tapi dapat pujian. Kerampokan, dapat pujian. Ini menarik ini. Begitu dipuji oleh Allah, turun rahmat. Ini yang paling menarik. Ini bahasan kita. Begitu rahmat diturunkan, wa ulaika humul muhtadun, maka solusi diberikan oleh Allah kepada mereka. Pertanyaannya, siapa orang ini? Apa amalannya? Ini petunjuk Qurannya. Satu, pertama kata Allah, untuk mendapatkan rahmat ini, supaya kita hadirkan dalam kehidupan, amalan pertama adalah sabar. Nah, lihat sini. Ustadz, tahu dari mana amalan pertama sabar? Kembalikan lagi ke sini. Nanti kita kasih contoh langsung ke kejadiannya. 155, 156. Lihat ujungnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lihat baik-baik, fokus. Dan kami akan uji siapapun, pasti diuji. Setiap orang yang hidup akan punya persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apa jenisnya ya Allah? Macam-macam. Khauf, khawatir. Pulang dari sini khawatir nggak ada kendaraan, ujian. Ya, ju' lapar. Pulang dari sini lapar. Pergi ke Ihsan Mart nggak kebagian. Snack nggak dibagi, kan? Masya Allah. Begitu ke depan udah tutup. Gincar-gincar Sam Strawberry, begitu keluar udah tutup. Ya, wah udah nggak dapet tuh. Khawatir. Wa naqsi minal amwal. Dapat tuh, begitu mau beli uang nggak ada. Ya. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang dengar, wafat dan sebagainya. Wat samarat, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas orang. Antum ikut tender, begitu pulang pengajian diserobot orang tendernya. Ya, ada yang demikian, ada. Antum yang panen, maaf ya, buahnya antum yang nanam dari awal, begitu besok mau panen, besoknya udah habis buah-buahnya. Ada. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira pada orang sabar. Orang sabar tuh aneh, dapat ujian malah gembira. Akhi, antum tuh menang tender, cuman proyeknya diambil orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham? Akhi, ini mohon maaf nih, begitu pulang saya cari sendal antum nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak apa-apa, namanya sendal kok. Sendal bisa dicari. Yang penting istri saya ada kan? Paham ya? Jelas? Jadi orang-orang ini unik orangnya tuh. Gembira aja. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Sabar. Nah, ternyata sabar itu, ini rumusnya. Hidup berbanding lurus dengan problem, banding lurus dengan sabar. Ini solusinya. Nah, bagaimana cara sabar ini supaya gembira saat menerima ujian? Di rumah tangga ada masalah, senang. Ya, ada persoalan, senang. Anak ada masalah, senang. Gimana caranya? Nah, cara pertama, awas. Ini teorinya dulu, nanti prakteknya lebih hebat lagi. Saya langsung dari Quran. Caranya, alladzina idza asabathum musibah qalu wa inna ilaihi tahan. Alladzina, konjungsi tapi menunjuk kepada subjek atau objek tanpa kecuali, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tahapan-tahapan kehidupan, mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tanpa batas semuanya. Kata Allah, semuanya tanpa kecuali yang pernah diuji. Kalau mengamalkan ayat ini, maka akan diberikan kenyamanan ketika mendapat ujian. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang saat diuji dengan satu persoalan, musibah, apapun jenisnya, qalu, mereka meyakinkan pada jiwanya. Awas, bukan sekedar berkata. Karena qalu itu ada yang berkata, kata dalam langsung perkataan, kalimat, terdengar suaranya. Ada yang dimaksudkan, qalu itu meyakinkan pada hati, menguatkan pada jiwa. Jadi kalau ada orang yang sedang, maaf sekali, sedang ragu atau dirundung persoalan, atau ingin mengerjakan tugas tertentu yang berat, itu dalam ilmu psikologi itu, untuk menguatkannya, katakan pada jiwanya, kamu bisa, yakin bisa.
pasti bisa. Nah, itu sekarang yang pakai orang Jepang. Banyak yang pakai orang Jepang itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Yakin, yakin, yakin. Bahkan mereka kalau bikin acara pun, dulu ada namanya benteng Takeshi. Ya. Untuk mengalahkan Takeshi itu ada pakai tank-tankan jalan, tembak, pakai cairan gitu kan. Nah, itu kan sebelum dia mengalahkan Takeshi itu dia kan keluar katakan, kamu bisa, ya, kamu bisa, kamu bisa. Dan itu kemudian di copy paste oleh Korea. Korea itu mereka dari sejak TK punya keyakinan ditanamkan dalam bentaknya harus lebih hebat dibandingkan dengan Jepang. Jadi kalau Jepang bikin, Nihon bisa, kami lebih hebat, kami bisa. Buktinya sekarang mereka maju. Jadi kalau Jepang bikin ini, mereka bikin. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai, bahasa Korea dari Hyundai, Hyundai. Ya, mereka dari TK tuh. Jepang ke Piala Dunia, punya Kapten Tsubasa, kami pun harus bisa. Nah, akhirnya mereka bikin lagi, sampai diselenggarakan, sampai masuk ke semifinal pada saat itu. Mengalahkan Italia, Italinya langsung marah-marah gitu kan. Nah, jelas ya? Nah, kembalikan ke yang tadi. Begitu kemudian antum ada sesuatu, yakinkan pada jiwa. Orang sabar itu meyakinkan. Apa yang dia yakinkan? Ini kalimatnya. Ini kalimat juga salah tempat, seringkali dikhususkan pada satu situasi aja, padahal kalimat umum. Nih saya tanya nih, jujur ya, jujur. Kalau Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk kalimat kapan diucapinnya? Jangan ngelihat saya. Orang meninggal. Baik, lihat kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak mutlak diucapkan pada keadaan ada yang meninggal saja, tidak. Justru itu konsep awal yang harus dipahami saat setiap kita mendapatkan musibah. Inna, panjang bukan pendek. Ada inna, beda. Awas, hati-hati. Inna pendek. Awas. Itu inna harfu taukid, huruf penguat. Penguat itu maksudnya menekankan hukum. Kalau ada inna berarti serius. Tapi kalau panjang, inna berarti inna plus na, singkatan dari nahnu. Inna ini singkatan dari inna plus na. Nah, ini dari kata nahnu. Inna tauhidna singkatan nahnu. Nahnu itu kami. Kalau manusia banyak. Kalau dikembalikan kepada Allah kalimat menggunakan inna nahnu bimakna ta'zimun nafsi. Apa itu ta'zimun nafsi? Itu adalah ungkapan untuk menunjukkan dua hal. Satu, peristiwa yang menunjukkan sesuatu yang sangat dahsyat, agung. Agung. Jelas? Misal, peristiwa turunnya Al-Quran. Ini agung, istimewa, dahsyat. Maka menggunakan inna. Inna anzalnahu fi. Makanya kalau ada peristiwa menggunakan inna, berarti rumus cepatnya pahalanya banyak tuh. Pasti ada pahala banyak di situ. Jelas? Yang kedua, awas, menunjukkan satu kejadian. Hati-hati. Yang kejadian ini tidak biasa, tidak mudah. Dan solusi tercepatnya kembalikan kepada Allah. Jelas? Karena Allah yang paling agung yang bisa memberikan solusinya. Ta'zimun nafsi, mengangkat derajat Allah dengan keagungan tertinggi. Seakan-akan dah nggak ada solusi yang lain kecuali Allah. Paham? Makanya orang sabar itu ketika dia diuji dengan musibah, dia katakan innallah, semua apa yang menimpa saya termasuk diri saya ini semua punya Allah. Maka solusinya pun punya Allah. Seakan-akan ayat ini ingin berkata, kalau Anda sedang diuji musibah, sudah nggak mampu nih, manusia mengatakan nggak bisa, susah, konsultasi ke sana kemari susah. Turun ayat, yakinkan pada jiwamu. Kalau kamu sedang punya persoalan apapun, kembalikan kepada Allah. Nih, gini. Cara cepatnya begini, lihat baik-baik. Ini ada dokter. Ini dokter yang ini bisa segalanya. Yang dokter yang ini, maaf ya, ini spesialis misalnya A, spesialis B, spesialis C. Nih, ini bisa segalanya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Maaf, kalau antum kira-kira ada penyakit, ya, sekali lagi, menderita sebuah penyakit diuji dengan sakit, kira-kira lebih baik mana datang ke satu, kedua, atau ketiga? Pasti ke sini. Karena ketika antum datang ke sini, ini akan lebih mudah mendapatkan pengobatan secara komprehensif, dijelaskan. Ya, ini penyakitnya dari sini, datang ke sini, ini ke sini, semua. Jadi ambil jalur yang cepat. Paham? Sama dengan antum ingin menyelesaikan satu persoalan, datang ke kampus, pengen menguasai banyak hal, ada kampus yang bagus di situ. Kenapa kalau bisa ngambil yang bagus, ngambil yang biasa-biasa? Nah, sekarang ada yang bisa ngasih solusi saat antum punya persoalan, antum punya masalah, antum bisa datang ke si fulan. Tapi kan sumber solusi semua dari Allah.
Pertanyaannya, kalau Anda bisa meminta kepada Allah, kenapa kemudian menggantungkan kepada makhluk? Makhluk itu jalan ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar itu sudah merasakan mentok, kata Allah, kenapa kamu nggak minta sama saya? Alih-alih mengeluh itu nggak menyelesaikan masalah. Apalagi cuma bikin status. Apa selesai masalah? Tidak, cuma nambah persoalan. Malah nambah pikiran. Sebelum di komen nungguin, gitu kan? Hari ini begitu gelap ya, tulis sih, masya Allah. Terus semakin gelap karena belum ada yang komen. Tungguin, sejam kemudian dilihat masih kosong. Ya. Mau tidur dilihat lagi masih kosong. Bahkan bangun tidur pun pertama kali yang dilihat statusnya. Ada yang komen nggak? Capek. Jelas? Maka orang sabar itu prinsipnya satu, ketika Anda diuji dengan apapun, sekecil apapun, kalau ingin dimudahkan oleh Allah langsung, ya Allah, Engkau yang titipkan, Engkau pasti berikan solusi. Wa ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Jadi maksud kalimat ini adalah, antum saat mendapati musibah apapun, yang pertama harus Anda lakukan, yakinkan pada diri antum, Allah pasti akan berikan solusi dari semua ini. Ini semua dari Allah, termasuk jiwa saya. Saya mau diambil pun silakan, tapi Allah pasti akan memberikan solusi. Ini kalimat pertama, orang yang selalu meyakini bahwa ketika diuji dia sabar, maksudnya dia terima ujian itu. Sabar itu terima, bukan menolak. Terima ujian itu meyakinkan Allah pasti akan berikan solusinya. Jelas? Maka yang pertama Allah berikan, Allah akan tanamkan ketenangan dalam jiwanya. Kalau nggak percaya silahkan. Antum pulang dari sini diuji dengan persoalan. Di kantor, di rumah apa. Begitu antum diuji, langsung tanamkan pada jiwa antum. Insya Allah, Allah yang titipkan, pasti Allah yang berikan solusinya. Ya Allah, Engkau yang titipkan, pasti Engkau akan berikan solusi. Saya yakin itu. Walaupun masalah belum selesai, minimal ketenangan. Tenang hati antum.